Pak, ini agak sensitif. Nggih. Misalnya perempuan yang sudah jadi istri gitu ya, Mm-mm. tapi dia punya pendapatan lebih besar dari suami gitu ya, Mm-mm. dan akhirnya suaminya itu lebih jadi supporting istri gitu, Mm-mm. bahkan mungkin malah mengerjakan pekerjaan domestik gitu. Ya. Kalau di Jawa itu apa dikenal juga? Eh, Kalau di Jawa itu kan kalau perempuan itu kan dia memiliki hak dan kewajiban namanya konco wingking. Nggih. Nah, sehingga ketika laki-laki itu mengerjakan apa istilahnya mencampur urusan belakang, ya ini laki-laki tadi disebut cupar. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara tentang budaya Nusantara, khususnya Jawa, kita dikenal dengan sebuah ajaran yang luar biasa, yaitu kepercayaan kita kepada Linggayoni. Konsep terciptanya kehidupan ini dengan Linggayoni. Linggayoni adalah Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Konsep ibu dan bapak. Sehingga ketika masa kejayaan Majapahit, ajaran yang diyakini oleh leluhur kita ini adalah ajaran Jawa Gomo Buddhi Siwa Buddha. Siwa dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah angkasa. Buddha dalam bahasa Jawa kuno artinya Ibu Pertiwi. Di sini Buddha dengan ditulis biasa B-U-D-A artinya Ibu Pertiwi, bukan Buddha. Kalau Buddha yang ditulis B-U-D-D-H-A ini ada kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Sehingga ajaran Gomo Buddhi Siwa Buddha ini adalah asli ajaran Jawa. Sehingga bagi orang yang mempelajari tentang sejarah akan tahu betul bahwasanya kerajaan Majapahit bukanlah kerajaan Hindu. Karena kata Hindu sendiri baru muncul di Indonesia, khususnya di pemerintah RI, ini baru tahun 1959. Nah, ketika kita bicara Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, ibu dan bapak Lingga dan Yoni, sehingga leluhur kita sangat menghormati seorang wanita. Bahkan raja yang terkenal pada masa abad ketiga dari kerajaan Cikal Bakal dari Mataram Medang Kamulan, yaitu Kalingga, yaitu Ratu Sima, seorang ibu. Di dalam ajaran Jawa, wanita sangat dihormati. Wanita sangat dihargai. Berbeda dengan ajaran-ajaran Dayo yang saat ini membuat kita terpuruk, yang bersifat maskulin. Wanita dibeli, wanita direndahkan, hanya sekedar dibicarakan dari sisi seksual dan sensual saja. Nah, di dalam ajaran Jawa, wanita dihormati. Sehingga saat ini akan kita bedah dengan tema kita semua lahir dari seorang wanita. Karena itu hormatilah wanita. Di Sanggar Budaya Raket Prasojo kita kedatangan tamu terhormat. Tamu yang sudah cukup dikenal banyak publik. Bagaimana beliau mencoba merintis, memperjuangkan wanita. Saya baca di media online itu bagaimana beliau memperjuangkan wanita, terutama yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar. Ini harus diberi keleluasaan cuti melahirkan, bukan cuti hamil. Karena ketika seorang wanita setelah melahirkan itu butuh pemulihan dan butuh bagaimana air susunya ini benar-benar
hanya untuk anaknya. Karena nilai air susu ibu, nilai kasih sayang ibu kepada anak tidak akan ternilai dengan seberapa banyak rupiah pun. Anak ibu, ya anak ibu, bukan anak pembantu. Nah ini akan kita kenalkan ini tamu terhormat kita. Rahayu Bro, Pak Koko, ya, Pak Koko atau Mas Koko ini? Nah, Terserah Bapak. Mas Koko ya. Silakan Mas Koko untuk memperkenalkan ke pemirsa kita ini. Rayu, Ayo. saya Koko Erdianto Dirgantoro. Tadi seperti disebutkan Pak Trimo, ini kebijakan di kantor saya membuat saya sempat jadi bahan berita cukup banyak dari tahun 2015. Saya memperjuangkan hal tersebut dimulai dari saya sendiri, apa yang saya alami sendiri. Jadi jauh seperti yang Pak Trimo ceritakan tadi. Jadi istri saya sedang hamil, kondisinya tidak memungkinkan untuk bekerja. Akhirnya terpaksa harus mengundurkan diri, mengundurkan diri dari perusahaan. Saya akhirnya bekerja sendiri. Tidak mudah Pak, di Jakarta single income itu tidak mudah. Nah, di satu titik yang sangat berat itu saya berdoa, semoga suatu saat nanti saya punya perusahaan, saya akan menerapkan cuti melahirkannya itu 6 bulan. 6 bulan, luar 6 biasa. bulan, supaya yang terjadi seperti istri saya tidak terjadi di sekitar saya, di perusahaan saya. Orang lain ya. Betul. Kira-kira 10-11 tahun kemudian kebijakan itu terlaksana. Alhamdulillah terlaksana. Saya memberikan cuti melahirkan 6 bulan kepada karyawati yang sedang hamil melahirkan. Jauh seperti yang Pak Trimo ceritakan tentang fungsi ASI apa, saya tidak tahu Pak. Jadi saya cuma ingin dia istirahat. Habis setelah itu jadi berita, banyak saya dapat informasi pentingnya air susu ibu, pentingnya ASI eksklusif 6 bulan. Saya makin yakin bahwa ini hal yang harus diperjuangkan. Terus akhirnya merembet ke yang lain. Merembet ke yang lain itu tentang kesejahteraan perempuan, keamanan perempuan. Saya jadi belajar banyak lah. Belajar banyak, akhirnya saya kecemplung masuk ke politik. Masuk ke politik. Itu kira-kira Pak Trimo awalannya. Ya memang mudah-mudahan apa yang menjadi ide Mas Koko ini, kalau Mas Koko tidak masuk ke ranah politik, tentunya hanya berlaku pada perusahaannya Mas Koko. Tapi kalau nanti Mas Koko itu masuk ke politik dan menjadi anggota dewan, terutama di Senayan, di DPR RI, tentunya akan mampu memunculkan norma, aturan gitu loh. Sehingga aturan itu nanti akan berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dilakukannya harus bertahap Pak. Jadi tidak harus langsung 6 bulan, tapi bisa sesuai konvensi ILO 194 tentang kesehatan maternitas, mungkin 14 minggu dulu atau 4 bulan. Dan diatur aturan-aturannya yang tidak memberatkan perusahaan. Memang ketika kita bicara perusahaan kan otomatis bicara ekonomi. Pak. Seorang kapitalisme tentunya tidak ingin dia rugi kan. Kalau dia memberikan cuti melahirkan 6 bulan ya, dia tidak mendapatkan nilai produktivitas dari si karyawan, sementara dia tetap harus menggaji 6 bulan kan, tentunya harus ada hitung-hitungannya kan. Betul tentunya. Itu dari sisi kapitalisme kan juga ada tentunya ada berbenturan ya. Begitu juga dari sisi budaya. Karena saat ini diakui atau tidak, budaya kita, budaya Nusantara kan sudah hampir tergerus ya, terdegradasi, tergantikan budaya dari luar, terutama budaya Timur Tengah ini yang sangat maskulin banget, yang hanya membicarakan wanita itu dari sisi seksual dan sensual. Tentunya juga akan muncul gesekan tersendiri lah. Ini bagaimana ketika pengalaman Mas Koko waktu menerapkan itu di perusahaannya? Awalnya itu cuti melahirkannya 6 bulan untuk perempuan kan. Sekarang sudah berkembang untuk keadilan gender. Jadi yang pria pun dapat cuti lebih banyak. Biasanya kalau ayah itu kan cutinya cuma 2 hari. Di kantor saya itu 1 bulan. 1 bulan. Bagus, 1 bulan, harus tapi jadi suami siaga ya. Tapi ada banyak syaratnya. Dia harus mengerjakan semua pekerjaan domestik. Mencuci baju, bersih-bersih rumah, bahkan memasak. Terus kalau malam anaknya rewel, itu harus ayahnya yang menimang gitu. Jadi istrinya bisa istirahat gitu. 1 bulan kalau ditambah dengan cuti tahunan yang dijadikan 1, dia bisa dapat 40 hari lebih. Hari yang cukup untuk
selesai masa nifas istrinya. Oh, iya. Jadi istrinya bisa recovery ya, pemulihan fisiknya pemulihan. jadi lebih baik, gitu, lebih berkualitas. Dan ada pembelajaran tadi gender, biar yang laki-laki tahu pekerjaan di rumah itu juga banyak, saling mengerti itu. Nah tadi saya tertarik sama penjelasannya Pak Trimo, karena kalau ini saya orang awam budaya ya, itu seolah-olah laki-laki itu kan diuntungkan gitu, diuntungkan. Tapi itu tidak terjadi di keluarga saya, karena ayah saya melakukan hal-hal tersebut, jadi saya ikut seperti itu gitu. Sebenarnya saya boleh balik nanya nggak ya, sebenarnya budaya Jawanya itu seperti apa sih pembagian kerja domestik? Apakah benar laki-lakinya itu hanya kerja pulang gitu ya, terus semua pekerjaan di rumah itu jadi tanggung jawabnya istri? Kalau dari cerita Mas Koko, malah itulah budaya Jawa. Karena yang saya lakukan ini sudah sesuai ya. Jadi ketika kita bicara budaya Jawa yang asli ya, yang belum terkontaminasi ya, ini ketika misalnya suami dan istri, bahkan kemarin kan saya baru santik ngepan itu, Mas Koko juga, dan jadi di situ ada tradisi bagaimana si seorang calon ibu ya santik ngepan itu 7 bulanan, dia melakukan ritual namanya itu istilahnya pun ngeremi atau apalah si calon bapak atau suaminya ini digambarkan di situ ketika si calon ibu tadi bicara petok. Nah itu si calon bapak itu dari kejauhan dia bilang kukuruyuk. Dalam artian apa? Ketika sang calon ibu ya dia bicara petok dia mau melahirkan, si calon bapak dia kukuruyuk menandakan dia suami siaga. Itu tradisi Jawa mulai dulu. Nah ketika bahkan seorang laki-laki ini tidak bisa belum bisa dikatakan bapak kalau dia tidak mampu mepai. Bapak itu kan mepai dan mapai. Otomatis kan di situ juga bagaimana ketika seorang istri itu berhalangan ya, namanya dia melahirkan kan berhalangan. Otomatis suaminya yang harus mengambil alih, termasuk nyuci, termasuk nyapu ya, bersih-bersih rumah. Bahkan mohon maaf kalau di keluarga saya dulu, bahkan ya waktu istri saya melahirkan anak saya pertama, dan waktu itu ekonomi saya belum begitu bagus ya saya nyuci, ya saya cuci piring, ya saya nyapu, ya waktu itu masa saya nggak bisa saya beli, dan saya mohon maaf bukan porno ya, saya memandikan istri saya karena istri saya dalam posisi recovery masa kehamilan kan mandi sendiri nggak bisa. Nah, saya memandikan istri saya gitu loh. Dan itulah budaya Jawa. Nah, budaya Jawa ini mulai terdegradasi ketika pengaruh ajaran-ajaran Dayak itu masuk. Karena di Dayak itu tidak ajaran Dayak yang dari Timur Tengah itu sangat maskulin banget. Laki-laki dipuja-puja gitu loh. Perempuan ini hanya dilihat dari sisi seksual dan sensual. Bahkan ketika saya pelajari di dalam kitab suci dari ajaran tadi, ini tidak ada satupun ayat yang bicara kepentingan perempuan. Ini hebatnya ajaran kita, lebih sangat menghormati ibu, ajaran Linggayoni, ajaran Ibu Pertiwi Pangkoso. Jadi yang dilakukan Mas Koko atas bimbingan orang tuanya sudah benar. Jadi Mas Koko selaku anak muda yang nggak paham, tapi sudah menjalani ajaran Jawa, sudah menjalani budaya Jawa. Dan ini mudah-mudahan nantinya kalau Mas Koko itu duduk di Senayan ya, karena saat ini nyalek, ini ajukan untuk sebuah norma. Ini kita kembalikan ajaran leluhur kita untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kemakmuran bangsa ini. Dengan kembalinya ajaran leluhur itulah wanita dihormati, wanita dihargai. Kita semua lahir dari wanita kok. Pertanyaannya kepada seluruh pemirsa, adakah di antara kita yang tidak lahir dari wanita? Sehingga ketika saya melihat atau saya membaca berita laki-laki mempermainkan wanita, itu saya ikut istilahnya gregetan gitu loh. Emangnya Anda itu lahir dari batu apa? Nah, kita semua lahir dari wanita gitu loh. Nih, jadi apa yang dilakukan Mas Koko bagus dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti duduk di Senayan bisa memperjuangkan ini menjadi sebuah norma kembalinya ajaran leluhur kita yang menghormati wanita. Wanita tidak hanya dipandang sebagai dari sisi seksual dan sensual saja gitu loh.
Saya juga inginnya cuti melahirkan itu tidak hanya untuk kesehatan anak dan ibu, tapi juga keadilan dalam berkarir, dalam bekerja. Karena perempuan katakanlah usia 25 lah mulai bekerja gitu ya. Terus pensiun di umur 55 lah. Berarti 30 tahun ya bekerja misalnya. Mau punya anak berapa sih di masa seperti sekarang itu? Paling 2 atau 3 gitu ya. Jadi dalam masa dia 30 tahun memberikan manfaat ekonomi pada perusahaan maupun kepada negara ya. Dari sisi pajak, dari sisi produktivitas gitu ya. Itu hanya dipetik 1,5 tahun saja untuk 3 anak loh ya. Hanya dipetik 1,5 tahun. Nah, itu yang menurut saya harus diberikan. Mengapa? Karena ada 5 hal yang melekat pada perempuan yang tidak bisa ada di pria. Adalah haid, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Laki tidak bisa. Ini adalah keunikan perempuan karena dia yang harus dia bisa menciptakan kelanjutan generasi. Nah, kalau dia bekerja, dia harus mendapatkan hak-hak khusus, bukan hak istimewa, hak khusus karena ada beberapa hal yang melekat. Gitu. Karena itu cuti melahirkan itu tidak hanya untuk anaknya, tapi juga supaya banyak orang itu melek, terutama yang usaha dan juga negara, bahwa ada yang perlu dikembalikan lagi ke perempuan. Gak banyak loh 1,5 bulan itu. Kalaupun tidak bisa 6 bulan, bisa 3,5, bisa 4 bulan bertahap sesuai kemampuan ekonomi. Tidak harus seperti negara maju langsung 6 bulan gitu. Tidak, tapi bertahap. Terus negara juga bisa mengambil alih sebagian beban sebagian beban perusahaan. Misalnya ada yang ditanggung pemerintah. Ada asuransi kelahiran misalnya. Jadi ada share ada pembagian beban keuangan biar tidak dibebankan ke perusahaan semua. Itu kalau menurut saya. Jadi selain falsafah Jawa yang saya baru dengar dan saya sangat berterima kasih mendapatkan ilmu tersebut. Saya merasa ini juga penting untuk kedepannya untuk ekonomi yang lebih berkeadilan untuk perempuan. Memang kalau di dalam ajaran Jawa itu Mas Koko ya, jadi Ibu barangkali bisa nanti bekal Mas Koko di Senayan nantinya untuk yang lebih baik untuk memunculkan kembali ajaran Jawa tentang manajemen keluarga lah istilahnya ya. Di dalam budaya Jawa itu memang laki-laki atau suami ya, karena kalau di dalam konteks ajaran Jawa itu kan ada pertama itu wadon ya. Wadon itu karena punya pawadonan. Setelah itu kalau satunya kan lanang karena punya pelanangan. Nah setelah itu misalnya estri. Nah, estri itu karena si wadon tadi mengeluarkan 3 hal. Nah kalau belum mengeluarkan 3 hal ini belum bisa dikatakan estri, tapi tetap wadon. Nah begitu yang pasangannya itu adalah jaler. Ya, karena dia ini jaler atau jalu karena dia memiliki jalu dan juga dia sing disejo telu. Nah, ini ada filosofinya tersendiri. Nah, ketika si estri tadi akhirnya menjadi perempuan dari kata dasar empu. Nah, jadi kalau wadon estri tadi belum punya anak, belum melahirkan, tidak bisa dibilang perempuan. Ya cukup wadon atau estri, tapi tidak bisa dibilang perempuan. Nah setelah itu kalau yang lakinya disebut bapak. Ya. Terus setelah itu kan wanita. Wanita itu misalnya puncak dari tingkatan tersebut. Nah ketika kita bicara ilmu manajemen keluarga, memang seorang bapak ya ini memang harus menjalankan kewajibannya, mencukupi kebutuhan. Seorang Jawa bilang seorang laki-laki ini kudu iso ngayemi, ngopeni, makani, ngomai dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam ajaran Jawa perempuan juga tidak ditindas, sehingga banyak cerita di dalam fakta sejarah leluhur kita bagaimana seorang perempuan itu menjadi raja. Kita punya banyak raja perempuan terkenal lagi, mulai Ratu Sima. Setelah itu ada yang terakhir itu namanya Ratu Tribhuwana Tunggadewi ya. Terus Ratu Suhita. Kita punya banyak yang jadi raja perempuan. Yang jadi panglima perempuan kita juga punya banyak tentang sejarah kita.
Jadi wanita di dalam budaya Jawa, di dalam ajaran Jawa itu mendapatkan tempat tersendiri. Bahkan kemarin kita barusan ngobrol dengan Ikatan Waria Jogja. Kita temukan konsep Jawa, ternyata waria pun mendapatkan tempat di ajaran Jawa. Sementara di ajaran lain nggak dapat tempat, dia didiskriminatif kan, dibenci, ini memang. Nah, ketika di tempat lain yang sangat maskulin tidak mendapatkan tempat, wanita di Jawa mendapatkan tempat yang sangat terhormat gitu loh. Pak, ini agak sensitif. Misalnya perempuan yang sudah jadi istri gitu ya, tapi dia punya pendapatan lebih besar dari suami gitu ya, dan akhirnya suaminya itu lebih jadi supporting istri gitu, bahkan mungkin malah mengerjakan pekerjaan domestik gitu. Kalau di Jawa itu apa dikenal juga? Kalau di Jawa itu kan, kalau perempuan itu kan dia memiliki hak dan kewajiban namanya konco wingking. Nah, sehingga ketika laki-laki itu mengerjakan istilahnya mencampur urusan belakang, ya ini laki-laki tadi disebut cupar. Cupar itu laki-laki yang dalam konteks ajaran Jawa ini laki-laki yang hina. Sehingga seorang suami ini tidak boleh mendominasi urusan perempuan. Tapi perempuan itu diberi hak, the right woman, the right job, konco wingking tadi. Dia punya istilahnya kemerdekaan di situ. Ya. Nah, ketika seorang istri itu memiliki penghasilan lebih, ya dia tetap punya hak tadi. Dan si suami walaupun hanya penghasilannya sedikit, dia tetap harus memberikan haknya istrinya. Karena ini bukan soal nominal toh, tapi kan nilai. Ini harus kita pahami. Esensinya kan nilai, bukan nominal. Karena kalau bicara nominal tentunya akan berbeda lagi nanti konteksnya di dalam ekonomi keluarga. Nah, ketika kita bicara tentang permasalahan wanita, permasalahan istilahnya bagaimana perempuan melahirkan, ini kita tentunya juga akan bicara ranah di lapangan. Saya ingin mencoba ke sebelahnya Mas Koko ini untuk diperkenalkan ini. Silakan, Mbak. Rahayu. Rahayu. Nama saya Ratna Irawati. Ngapunten, agak flu ini. Cuacanya lagi agak-agak ekstrim, Pak. Jadi saya sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Bro Koko tadi. Karena saya ini pelaku, Pak. Saya wanita, dan saya merasakan betul, karena dulu gini, saya sejak lulus kuliah, belum sampai wisuda saya sudah diterima di perusahaan internasional, perusahaan internasional. Terus 1 tahun kemudian saya menikah. Saya menikah itu lewat 1 bulan kemudian saya langsung hamil, Pak. Alhamdulillah, saya langsung hamil. Lah, karena waktu itu wilayah pekerjaan saya itu tergabung kepada wilayah Jatim Plus, di mana saya setiap 3 bulan sekali saya harus meeting wilayah ke Surabaya karena tergabung di Jatim. Otomatis saya posisi waktu itu di Kalimantan, wira-wiri ke Surabaya. Belum nanti kalau 6 bulan, masa 6 bulan saya harus ke Jakarta, gitu, meeting pusat ngoten. Nah, kalau saya meeting ke Surabaya itu kan seneng, Pak, karena memang saya aslinya orang Surabaya. Jadi saya sekaligus nengok orang tua saya, ngoten toh. Lah, waktu itu masa kandungan saya itu sudah masuk usia 8 bulan. Gitu. 8 bulan, dokter tidak mengizinkan saya terbang, ngoten. Tapi waktu itu atas permintaan perusahaan, setelah saya dikontrolkan dan lain sebagainya, memang kandungan saya aman-aman saja, gitu. Dan setelah saya ditanya, saya di Surabaya juga di backup dokter yang kebetulan masih saya sendiri. Artinya kalau ada apa-apa di Surabaya saya bisa segera tertolong kan. Akhirnya saya berangkat. Setelah kembali ke Balikpapan waktu itu, saya baru landing, masuk rumah setengah jam, pecah ketuban, Pak. Langsung. Jadi terkena tekanan pesawat itu, itu.
langsung pecah ketuban. Itu posisinya saya baru 8 bulan lebih 3 hari kalau nggak salah. 8 bulan lebih 3 hari. Untuk beberapa hari lagi saya mengambil cuti karena kan di perusahaan saya waktu itu sebulan sebelum, terus 2 bulan sesudah. Iya. Ngoten. Lah ternyata saya pecah ketuban dan saya harus segera dilahirkan bayinya. Akhirnya cuti saya yang di awal gugur, Pak. Jadi saya hanya dapat yang 2 bulan. 2 bulan. Padahal saya harus menyusui eksklusif. Waktu itu, Pak, namanya juga masih fresh graduate. Gitu. Dan secara salary ya masih pas-pasan. Intinya saya belum mampu meng-hire pembantu rumah tangga. Kalau toh saya meng-hire pembantu rumah tangga, enggak mungkin juga saya lepas tangan seperti itu aja. Sementara suami waktu itu juga di luar. Siapa yang tanggung jawab, Pak J? Karena saya enggak ada keluarga lain di sana. Ngoten. Agak berisiko. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya kan juga belum musimnya yang seperti sekarang air susu ditampung bisa dimasukkan freezer dan belum secanggih itu ngoten lho Pak. Waktu itu Lagian aja kalau umpamanya konsep itu pun tidak air susu segar, itu pun juga kandungan pasti juga beda. Istilahnya saya lupa namanya karena saya bukan perempuan, tapi saya pernah baca. Jadi air susu ibu yang eksklusif yang keluar ini kan ada zat yang bisa menjadikan sang bayi itu mengalami ada kekuatan antibodi tersendiri gitu loh. Kolesterol. Betul Mas Koko ya. Jadi waktu itu akhirnya setelah masa 2 bulan itu selesai, saya harus kembali ke kantor, Pak. Kembali ke kantor. Padahal ASI eksklusif belum selesai. Disinilah perjuangan saya. Gitu loh. Karena saya pada saat pagi mau berangkat kerja itu sampai enggak sempat sarapan, Pak. Karena belani nyusoni dulu lah gitu. Sampai si bayi ini tanek. Habis itu saya berangkat kerja ke kantor itu sambil sarapan saya, Pak. Gitu. Nah, setelah itu di kantor jam istirahat. Saya sudah tidak mengutamakan makan siang saya dulu. Saya cepat-cepat pulang, Pak. Cepat-cepat pulang nyusoni lagi. Jadi saya tuh wirawiri gitu kayak kitiran, Pak. Gitu. Belum lagi kalau demi sang hati kan tentunya. Iya. Itu saya lakoni terus seperti itu, ngoten loh. Belum lagi yang ya itu tadilah saya gelonya itu, padahal siapa sih yang minta saya melahirkan di awal seperti itu, tidak ada. Tapi kok tidak ada kebijakan bahwa saya tetap diberi 3 bulan lah sesuai perjanjian. Tidak ada kebijakan itu, ya tetap baku seperti itu, ngoten loh Pak. Nah, sementara ya ini agak sedikit membuka cerita tentang keluarga saya. Saya memiliki suami yang tidak bisa diajak bekerja sama, Pak. Karena bagaimanapun juga dia merasa tetap saya bekerja karena kebetulan dia waktu itu di bagian keuangan ya, Pak. Karena kan selalu pulang kantor dia masih di kantor terus karena yang orang keuangan kan pasti sampai malam-malam ngoten gitu. Nah, itu jadi pulang alasannya ya sudah capek, Pak. Paling nginggo anaknya ngudang-ngudang sebentar tidur sudah. Bahkan anaknya teriak-teriak malam-malam itu teriak apa segala macam ya sudah enggak ini. Cuman saya bersyukurnya saya tidak ada masalah dengan air susu saya. Jadi anak saya itu full ASI, Pak. Jadi saya tidak perlu bangun untuk membuatkan susu dan lain sebagainya. Pada saat anak saya tengah malam nangis ya tinggal saya susoni gitu, sudah tidur lagi. Gitu loh. Cuman tidak terjadi kerjasama antara saya dan suami saya dengan alasan seperti itu. Dan memang perempuan itu memang luar biasa, Pak, menurut saya. Jadi rasa welas asihnya itu luar biasa. Walaupun ada mangkele nggak direwangi suami, tapi tetap rasa kesadarannya oh iya mesake ya bojoku kesel, bojoku wis golek duit, bojoku kanggo ngopeni keluarga. Kita akhirnya terima ngoten lho Pak, walaupun setengah mati itu kita itu Pak gitu. Ibaratnya belum pagi lagi kita harus kembali bekerja. Jadi mata itu kadang-kadang sampai teler ngoten Pak gitu. Tapi ya itulah perempuan ngoten lho. Jadi saya mengalami itu semua gitu. Dan saya pikir memang perempuan ini butuh perhatian khusus. Jadi kalau Bro Koko tadi membuat peraturan seperti itu di kantornya, saya sangat support dan mudah-mudahan bisa diperjuangkan untuk menjadi sebuah undang-undang nantinya ngoten. Terima kasih Mbak Ratna. Memang apa yang disampaikan Mbak Ratna ini
sebuah gambaran ya kejadian di masyarakat kita. Mbak Ratna sebagai seorang wanita sudah istilahnya ngalami sendiri, dan itu terjadi di masyarakat kita semua. Nah, kalau kebetulan suami ini Ki Jowo, ya enjoy aja gitu loh. Saya masih ingat betul bagaimana waktu anak saya yang pertama yang kecil tuh kalau pas rewel tengah malam ya saya ikut gendong, saya ikut ikut ngomong ya. Ya kebetulan waktu itu pekerjaan saya milik sendiri sih, sehingga nggak terlalu ribet ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh Mbak Ratna tadi dan juga dirasakan oleh banyak wanita-wanita, ibu-ibu, perempuan-perempuan di masyarakat kita, tentu ini perlu solusi. Ini perlu solusi. Dan solusi ini tentunya harus ada dua sisi tadi. Satu sisi adalah sebuah undang-undang, norma positif ya tentunya adalah undang-undang, dan norma budaya. Kalau norma budaya, solusinya adalah dengan cara salah satunya kita. Raket Prasojo channel YouTube ini terus memberikan pencerahan-pencerahan pada masyarakat untuk kembalinya ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita itu memuliakan wanita, tidak berkarakter maskulin. Sangat berbeda dengan ajaran Dayoh gitu. Ini norma budaya. Tapi di sisi lain kita tetap membutuhkan dan sangat penting yaitu norma positif. Yaitu norma peraturan pemerintah, undang-undang dan sejenisnya. Sehingga kita ingin Mas Koko ini bercerita lebih banyak ya tentang ide-idenya beliau, terus solusinya nanti bagaimana ketika untuk memunculkan idenya Mas Koko ini yang sudah dijalankan di perusahaannya untuk menjadi sebuah norma yang harus dipatuhi seluruh rakyat Indonesia demi ibu kita, demi wanita-wanita Indonesia. Yeah. Kalau dari studi di luar negeri itu kayaknya mereka lebih Jawa dari kita deh. Kayak mereka duluan soalnya negara-negara maju itu. Tapi memang ini Mas Koko Jenderal Raffles itu yang mohon maaf yang menjajah pertama Nusantara. Ini kan pertama itu Turki yang menjajah kita, Kekhalifahan Ottoman. Nah, setelah itu kan Jenderal Raffles. Nah, Jenderal Raffles itu banyak mengambil ajaran-ajaran Jawa. Termasuk konsep ilmu tata negara persemakmuran, ini konsep Majapahit. Sehingga sampai detik ini sehebat-hebatnya Australia, ini tidak mau lepas dengan Britania Raya. Itu konsep Majapahit. Sehingga di sastranya dikatakan Nagri Tanggi Sami Tumiyung, bukan ditiungki. Itu konsep persemakmuran. Sehingga kalau tadi Mas Koko mengatakan orang Eropa, terutama Britania Raya itu ternyata lebih jauh dari kita. Skandinavia juga. Iya. Skandinavia. Ya itu kan termasuk Britania Raya itu, Skandinavia itu. Ya. Luar biasa dia. Nah ini gimana nih Mas Koko untuk mendorong ini untuk menjadi norma positif ini? Awalnya itu saya tidak terlalu ingin itu jadi peraturan karena setiap perusahaan pasti punya permasalahan masing-masing kan. Nah suatu hari saya ketemu dengan wakil duta besar Swedia udah berapa tahun yang lalu. Dia sedang bercerita tentang cuti melahirkan di sana, tapi cuti ayah. Jadi cuti ayahnya itu 3 bulan. Cuti ibunya saya lupa ya, itu mungkin 1 tahun apa kalau nggak salah ya. Nah, kok bisa sebesar ini saya bilang gitu. Ternyata mereka mulainya dari cuti melahirkan 6 bulan itu kuncinya, baru nanti cuti ayah. Itu dampaknya besar tentang keadilan dalam bekerja segala macam, anak yang lebih sehat, sampai ini kalau saya baca itu sampai terkait dengan indeks pembangunan manusia. Jadi anaknya jadi lebih sehat, lebih kuat. Lebih sehat, lebih benar-benar generasi emas lah ya. Dan tentunya di situ sang ayah kan dapat cuti ayah, cuti bapak ya. Tentunya juga harus ada kewajiban. Jangan sampai dia dapat cuti malah istrinya ditelantarkan, dia malah keluyuran. Betul. Tentu harus ada semacam monitoring ya sendiri ya. Nah, kalau di sana itu untuk cuti ayahnya itu dimonitor benar Pak. Ya memang seperti yang di kantor saya terinspirasi mereka juga tuh mengerjakan pekerjaan domestik, menimbang anaknya segala macam. Cuma satu yang menarik buat saya adalah kapan cuti melahirkan 6 bulan itu diberlakukan di Eropa, di Skandinavia lah terutama. Wakil dubesnya itu jawabannya itu menjengkelkan. Jadi saya kelahiran tahun 75.
waktu itu ibu saya sudah dapat cuti melahirkan 6 bulan. Kita ketinggalan sejauh Wah, itu jauh saya banget. bilang itu. Ya, tapi memang Sejauh Jenderal itu. Raffles itu ngambil peradaban Majapahit itu kan tahun 1000 berapa ya? Jenderal Raffles itu sebelum ini apa? Sekitar 1800-an. Masuk ke sini kan dalam sejarah bangsa kita kan kita dijajah pertama Turki, kekayaan Ottoman ya. Setelah itu masuk VOC. Ya. VOC ini bukan penjajah, kita harus paham. VOC itu kan Financing of Company. Itu persekutuan dagang. Kayak sekarang ya kayak seperti itu apa? Indomaret, Alfamart seperti itulah. Dan VOC itu nggak punya tentara, dia cuma punya centeng atau security gitu loh. Dan setelah itu kita dijajah pertama ketika VOC bangkrut karena Perang Dunia Pertama. Kita dijajah pertama oleh bangsa Eropa adalah Inggris. Dan disitulah Jenderal Raffles banyak mengambil peradaban kita. Bahkan saya pernah membaca literasi itu Jenderal Raffles itu membawa 2 kapal besar untuk mengangkut mulai dari artefak, manuskrip, ya, termasuk 2 perangkat gamelan dibawa ke sana. Karena ternyata gamelan Jawa ini adalah merupakan simfoni terlengkap di dunia. Dunia lain nggak punya loh simfoni terlengkap. Dunia Arab nggak punya simfoni terlengkap, Cina nggak punya. Cuman akhir-akhir ini, tapi lebih tua gamelan Jawa itu Eropa punya simfoni terlengkap yaitu orkestra, orkestranya. Yeah. Jadi sangat masuk akal itu ceritanya Mas Koko itu kalau dubes mana Sgendavannya itu Swedia itu apa katanya dia kelahiran 75, ibunya sudah dapat. Nah, memang dibawa Jenderal Raffles, putranya dari ketua Dewan Pembina kita ini menjadi pegawai pemerintahan Swedia. Ketua Dewan Pembina kita kan Bapak Sudagung ini apa notaris senior Malang Raya. Ini putranya di Swedia. Di Swedia. Ya. Mungkin bisa tahu lebih banyak. Sama nah, sekarang bagaimana nanti Mas Koko menjadi anggota dewan ya karena sekarang nyalek Malang Raya. Mudah-mudahan bagi para ibu-ibu, para mbak-mbak yang kepingin nanti dapat cuti melahirkan 6 bulan, ya, tentunya harus didukung ini menjadi sebuah norma ini. Nah, sementara caleg lain nggak ada loh yang memahami ini. Bahkan mereka kadang-kadang cenderung maskulin banget loh mereka, karena terbawa ajaran yang mereka anut yang sangat maskulin gitu loh. Nah, bagaimana apa semacam pelaksanaannya di pemikiran Mas Koko nanti? Sebenarnya di partai lain itu yang punya pemikiran progresif itu juga banyak. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah persetujuan prinsip dulu. Saya mencari kesamaan dulu, harmoni dulu dengan beberapa partai yang lain yang punya kesamaan pikiran. Itu dulu dijahit. Habis itu terutama dari personal dulu ya. Kadang-kadang kalau bicara partai kan otomatis bicara ketumnya, belum tentu ketumnya sepemahaman. Bicara pendekatannya kan personal dulu kan. Betul. Tapi kalau dilihat dari jejak digital itu banyak loh dari partai lain yang juga concern terhadap isu cuti yang lebih panjang itu banyak. Jadi saya rasa banyak pihak yang sebenarnya mau bergabung, tapi butuh peletup. Butuh peletup yang serius. Dan nanti Mas Koko menjadi pionir peletupnya itu ya. Saya tidak bercita-cita, saya itu kurang bercita-cita untuk jadi orang yang di depan yang apa gitu. Saya lebih senang jadi jembatan, Pak Trima. Jembatan ini kan jembatan nanti. Jembatan terbentuknya norma itu tadi. Leres. Norma positif tadi. Saya juga pasti minta dukungannya karena risiko sebuah jembatan itu adalah diinjak-injak kanan kiri. Dilewati gitu. tapi saya siap untuk itu gitu. Saya siap untuk itu. Saya dengar dulu dari semua pihak ya kan. Saya rasa pada prinsipnya mereka juga ingin cuti itu lebih panjang. Banyak sekali saya terima masukan. Cuma ini what and how. Kalau what-nya kita semua mau cutinya tambah. Nggak harus langsung 6 bulan. Kita mau. Tapi how, bagaimananya ini yang harus kita pikir kemudian. Betul. Nggak cuma sekedar kasih cuti tanpa ada dasarnya. Dasarnya terus ada penerapannya, monitoringnya dan sebagainya. Plus anggarannya. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi buat saya hal tidak mudah itu harus dimulai. Kalau tidak dimulai nanti numpuk dan lupa. Padahal ini hal penting untuk dilakukan. Jadi kalau saya ditanya teknis perdebatan nanti di Senayan, saya rasa itu nanti. Poin pertama adalah saya harus menang dulu. Yang kedua masuk dulu yang penting. Yang kedua saya masuk kan cuma teriak di luar kandang. Betul. Yang kedua saya mengumpulkan orang-orang yang progresif yang punya pemikiran yang sama, laki dan perempuan, karena ini bukan cuma
urusan perempuan, tapi Ya. laki-laki juga harus Ya. peduli. Ya. Nah, dari sini baru tahap berikutnya ke legislasi. Karena ketika untuk menuju generasi emas itu kan bukan urusan perempuan, Betul. itu urusan bapak juga itu. Kan tentunya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak, ya Iya. tentunya kita ingin punya generasi emas. Bukan hanya sekedar monak-manak ning ora iso anak-anak itu kalau orang Jawa bilang gitu. Karena banyak sekali di antara kita kalau dalam istilah Jawa, isone ming manak, ning gak iso anak-anak. Apa itu artinya? Manak itu ya Melahirkan. melahirkan ya. Kata manak itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Isone ming anak, duwe anak. Ning gak iso anak-anak. Maksudnya anak-anak itu bagaimana dia membina, dia bagaimana mencerdaskan, bagaimana dia mengasuh, bagaimana dia menyiapkan masa depan anaknya. Jangan sampai kita menurunkan kemiskinan, jangan sampai kita menurunkan kebodohan. Kan selama ini yang terjadi ini kan bukan kemiskinan yang turun, tapi menurunkan kemiskinan. Bukan angka kebodohan yang turun, tapi kita menurunkan kebodohan. Ini yang terjadi di masyarakat saat ini gitu. Tentunya ini kan harus dirancang yang benar-benar ini demi masa depan bangsa kita. Saya jadi banyak belajar ini. Banyak saya pelajari ini. Ya. Selain cuti melahirkan tadi, perempuannya juga harus dilindungi dari kekerasan, segala macam. Ini juga hal penting ini. Betul. Sekarang ini setiap 2 jam itu 3 perempuan itu dilecehkan. Ya, dipegang-pegang, disweet-sweetin. Sekarang nambah lagi, dilecehkan secara digital. Pakai WA, pakai media sosial, segala macam itu. Jadi ruang aman untuk perempuan itu banyak tempat yang harus jadi ruang aman bagi perempuan menjadi tidak aman. Jalan raya, transportasi publik, bahkan sekolah. Gitu. Ini jadi masalah juga nih menurut saya selain urusan cuti. Setelah cuti itu untuk anaknya segala macam. Nah, untuk masa perkembangannya ini juga harus ditata nih. Tatanan masyarakatnya juga harus dibenahi. Terutama tadi yang kita sampaikan bahasanya kita butuh 2 norma tadi. Norma positif, norma hukum, aturan pemerintah, dan norma budaya, etika budaya. Karena kalau budaya Jawa terdegradasi tentunya ya akan semakin terpuruk. Kalau di dalam budaya Jawa jelas ajarannya bagaimana kita memuliakan wanita. Kita tidak boleh, mohon maaf ya, jangankan kok kita ini kekerasan tangan ya, kekerasan mulut aja tidak boleh. Bahkan mohon maaf sebagai contoh aja ya, kalau di keluarga kami ya, saya manggil istri saya, ini saya tidak pernah pakai manggil nama. Wong Jawa ngaranin jambal nggak boleh, itu udah kekerasan verbal gitu loh. Sehingga saya manggilnya ke istri saya itu kata sampean. Tidak langsung dengan jambal namanya atau kata-kata misalnya kalau orang Jawa Tengah pakai kata kowe, terus kalau Jawa Timur pakai kata kon, itu sudah kejahatan verbal itu. Tidak boleh. Kalau di dalam ajaran Jawa ada aturannya. Ada tatanannya gitu. Manggil sayang nggak apa-apa? Sayang boleh. Karena kalau Jawa kan panggilan namanya Nimas ya. Panggilan sayang kan. Itu panggilan sayang. Ya, Nimas. Terus si istrinya manggilnya Kang Mas. Itu masa lalu istilahnya. Kalau sekarang kan ya make itu juga bagus kok. Ini kan jarang yang orang paham loh. Jarang paham. Kadang-kadang banyak suami ini yang begitu arogansi, manggil istrinya langsung namanya. Kalau enggak ya langsung ini kurek. Nah, gitu. Ini udah kekerasan verbal ini. Kalau di dalam ajaran Jawa enggak diperbolehkan itu gitu loh. Nah, manggilnya ya dengan nama-nama kesayangan. Terus minimal tuh tadi kata sampean. Tidak ini kurek. Nek orang Jawa Timur ya, kalau Jawa Tengah kowe iku lho. Nah, ini dengan kata-kata kekerasan verbal. Kembalinya norma budaya kita memang penting. Sudah ada aturannya itu ya. Nih. Belajar banyak ini saya hari ini. Nah, ini supaya ini Mbak Ratna ini yang pembahasan ini kan soalnya perempuan ini. Nah, ini yang mengalami bagaimana pernahkah mengalami kekerasan verbal seperti itu atau barangkali lihat teman-temannya mengalami seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Karena Mbak Ratna ini kan juga nantinya kalau duduk di Dewan Kota Malang kan tentunya ketika dari pusat ada undang-undang seperti itu tentunya di bawah kan harus siap juga untuk istilahnya mengaplikasikan di masyarakat ini. Silakan Mbak Ratna.
Saya ini memang dari lahir di Jawa Timur, Nggih. khususnya di Surabaya. Nggih. Cuman saya berdarah Jawa Tengah, Pak, Nggih. Solo. Oh nggih. Nggih. Nah, ini ada perbedaan. Jadi kalau di dalam rumah, Nggih. lingkungan rumah saya itu dibiasakan dengan soloan. Nggih. Nggih. Tapi begitu saya keluar rumah, saya mendengarkan istilah-istilah Jawa Timuran, Surabayaan yang begitu luar biasa perbedaannya dengan Solo. Tapi ya saya itu bersyukurnya tidak terpengaruh, Pak. Jadi saya tetap dengan budaya Solo saya. Jadi sampai sekarang pun saya tidak bisa ngomong walaupun saya orang asli Surabaya. Kon tidak bisa, Pak. Ngapunten, tidak bisa benar saya gitu. Kowe bagi saya itu ya sudah, itu yang paling ini, tapi untuk yang setara saya atau yang lebih rendah dari saya, minimal kalau yang atas saya tentunya panjenengan atau pripun jika gitu. Dan itu saya terapkan ke anak-anak saya. Sampai dulu teman-teman anak saya kalau main ke rumah, itu saya punya aturan. Kalian boleh main ke sini, boleh sampai tidur-tidur di sini, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas. Dan saya bersyukur kedua anak saya itu tidak pernah mengikuti budaya Jawa Timuran yang cukup di telinga kurang nyaman menurut saya, gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kata kon atau kata kowe itu bukannya negatif enggak juga. Tetapi kalau orang Jawa bilang kan congkrongan ing basa, undo-undo ing basa. Nah, ketika kita sama teman bermain itu boleh. Kon iku rek. Orang Jawa, kalau Jawa Tengah masa kecil saya, kowe iku lho, ate nandi. Itu biasa, teman. Tapi ketika di dalam rumah tangga suami istri itu kan misalnya bukan sekedar teman sebaya, bukan sekedar teman bermain kan. Di situ ada koneksivitas yang sebuah norma yang mengikat. Karena ketika kita bicara perkawinan ya, ini mohon maaf ya, ajaran Jawa tidak mengenal pernikahan ya. Karena kalau pernikahan itu kan dari bahasa Arab ya. Akad nikah, akad itu transaksi, nikah itu seks intercourse ya. Kalau di dalam ajaran Jawa itu kan perkawinan. Perkawinan itu dari kata dasar kawin, bahasa Jawa kuno. Kawin artinya boyong. Sehingga ketika terjadi perkawinan itu adalah bagaimana proses seorang laki-laki mau memboyong wanita untuk jadi istrinya. Di situ ada sebuah ikatan norma yang harus dipahami bersama. Ketika seseorang sudah melakukan prosesi perkawinan, dia harus tahu diri. Di situ ada transisi. Yang dulunya bermain bebas, dia harus sekarang saya punya istri. Kalau dulunya saya suka berfoya-foya, sekarang saya ada istri. Sehingga kalau kita bicara di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 ya, karena ketika bicara tentang cuti hamil kan tentunya harus bicara itu juga. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Di situ jelas-jelas berbunyi apa? Seseorang yang dengan sengaja melakukan prosesi perkawinan ini dengan sengaja mengikatkan diri pada sebuah lembaga perkawinan. Jadi perkawinan itu kan sengaja tuh. Dengan sengaja mengikatkan diri pada sebuah lembaga namanya perkawinan. Tidak ada perkawinan kok nggak sengaja, itu enggak ada. Walaupun kawin paksa loh ya, tetap kesengajaan. Nah, dengan kesengajaan otomatis harus ada kesadaran. Ini yang harus dibangun juga. Kesadaran dua belah pihak ya. Dua belah pihak. Lanjut Mbak Rana, bagaimana? Nah, bukan cuman masalah kowe, kon dan apa, termasuk masalah ndasmu, ngapunten nggih. Nah, kalau di keluarga saya itu benar-benar dipisahkan gitu loh. Mana yang kita harus menyebutkan untuk manusia, mana yang untuk hewan kan ngoten. Tapi di masa kecil saya itu saya sering mendengar di luaran sana itu mau manusia, mau hewan, ya sama aja. Ngoten lho, Pak. Dan bahkan yang terekstrimnya, Pak, terekstrimnya ada sebuah kata yang menjadi ciri khas orang Surabaya. Itu bisa bermacam-macam. Ada itu maknanya itu bisa untuk misui karena
marah, Ya. ada juga untuk sekedar panggilan untuk sesama teman. Ya. Jadi semua tergantung intonasinya ngoten kan. Betul. Gitu. Jadi tergantung intonasinya, tergantung situasi dan kondisinya. Sehingga ketika Mbak Ratna tadi bilang kata ndas, ini kan kita termasuk organisasi yang memprotes pada waktu itu ada iklan di radio. Iklan di radio yang dibintangi oleh tokoh ludruk terkenal Jawa Timur. Iklan obat sakit kepala. Mbak Ratna barangkali pernah dengar itu. BB ya ndasmu loro. Iya. Ini kan kita waktu itu protes loh. Ini tokoh, dia tokoh seniman ludruk Jawa Timur yang cukup terkenal. Ya, nggak tahu sekarang masih hidup atau udah meninggal tokoh ini. Terus ini iklan yang diputar di radio. Waktu itu kan belum ada medsos Mas Koko ya. Radio ini kan hiburan satu-satunya di masyarakat kita. Kuat sekali. Dan ini sangat luar biasa loh dampak negatifnya. Sehingga waktu itu kita protes. Karena itu tadi saya masih ingat betul tuh. Aduh, saya prihatin tuh. BBN ndasmu loro. Iya. Jadi risih aja gitu loh Pak. Ini termasuk, kalau menurut saya termasuk, kalau istilahnya Mas Koko tadi, ini kekerasan verbal, ini kejahatan verbal. Iya. Iya gitu. Nah sekarang tuh saya juga menerapkan ke anak-anak saya. Kebetulan anak saya kan satu perempuan, satu laki. Yang anak perempuan saya itu menantu saya wanti-wanti, gitu loh. Kamu boleh lahir di sini, kamu boleh mengikuti budaya sini, tapi tolong kamu biasakan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih ini, lebih nguwongke wong wedok ngoten lho. Ya kan gitu. Jadi jangan kamu semena-mena gitu. Dan anak saya laki-laki juga saya tekankan seperti itu. Bagaimanapun juga kamu ngambil anak perempuan orang loh. Jadi kamu harus mendudukkan dia. Tadi perkawinan. Iya betul. Di dalam ajaran Jawa adalah prosesi perkawinan, bukan pernikahan. Iya gitu. Jadi kamu harus mendudukkan dia sebagaimana mestinya, bahwa dia adalah konco wingkingmu, gitu, yang akan mensupport kamu segala-galanya, harus benar-benar hormat. Ya dalam perjalanan perkawinan saya pun saya juga mengalami sih Pak yang namanya kekerasan verbal kan itu. Cuman ya itu saya jadikan sebuah pelajaran buat anak-anak saya, biar mereka bisa lebih hormat gitu ya kepada yang namanya wanita itu bagaimana. Dan pada saat anak-anak saya melahirkan, anak perempuan saya melahirkan dan menantu perempuan saya melahirkan, pasangan-pasangannya itu saya minta untuk melihat sehingga benar-benar merasakan bagaimana sih perjuangan seorang perempuan itu untuk melahirkan anak. Jadi tidak sepantasnya kalau hanya masalah emosi lalu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, ngoten Pak. Dan saya selalu menekankan kepada anak-anak saya bahwa konsep rumah tangga itu adalah teamwork. Teamwork. Jadi tidak ada laki-laki lebih tinggi dari perempuan, perempuan lebih punya hak daripada laki-laki, tidak seperti itu. Harus teamwork. Memang harus the right man, the right job, the right woman, the right job. Iya, gitu loh Pak. Karena kembali lagi saya pelaku dan saya pernah mengalami. Itu tangan saya 2 tapi saya bisa melakukan 10 pekerjaan sekaligus. Ngoten loh. Demi rasa hormat saya kepada laki-laki karena kasihan ya kan, karena jatuhnya kasihan karena dia udah capek dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya itu bukan alasan. Asalkan ada manajemen waktu di dalam keluarga itu baik, pasti akan bisa terlaksana teamwork seperti itu. Ngoten Pak. Terima kasih Mbak Ratna. Nah ini saya benar-benar sangat berharap ini kepada Mas Koko Herdianto Dirgantoro. Mudah-mudahan lewat beliaunya nanti akan muncul sebuah aturan, sebuah norma yang menjadi semacam undang-undang yang harus dipatuhi. Ketika bicara norma kan tentunya kan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan bicara personal kan. Bagaimana kita harus kembali memuliakan wanita. Seperti halnya ajaran leluhur kita. Sehingga kita harapkan langkah-langkah yang bagus dari Mas Koko, dan mudah-mudahan nanti kita turut berdoa lah, mudah-mudahan keinginan beliau duduk di Senayan ini benar-benar terwujud ya. Dan tentunya partainya juga lolos parliamentary threshold gitu. Karena kalau Mas Kokoknya lolos, kalau partainya nggak lolos kan hangus suaranya ini. Karena kita harus paham betul ada parliamentary threshold, ada presidential threshold kan tentunya. Nah, ini yang saya harapkan, ini gimana Mas Koko ini.
Wah, ini agak berat. Ya, alhamdulillah secara kepartaian itu elektabilitas partai saya PSI ini cukup mengembirakan dibanding 2019. 2019 itu kita rasanya mencapai elektabilitas 1% saja sulit hari itu ya. Jadi dari survei itu kita 0,5, 0,7, 1% paling mungkin sudah cukup tinggi gitu. Hasilnya adalah 1,89. Jadi yang diperkirakan hanya 0,5%, dapatnya 1,89, hampir 2%. Sekarang survei kita itu sudah ada yang ngasih 2,8, ada yang ngasih 3,8, 3,7, ada yang 4, ada yang 5. Jadi rasanya ini kondisi yang jauh lebih baik daripada 2019. Untuk kans untuk masuk 4% parliamentary threshold itu jauh lebih tinggi daripada 2019. Tinggal bagaimana dapil saya ini bisa lolos 1 kursi gitu. Ya, mudah-mudahan. Kalau saya sebagai istilahnya penggiat sosial, sebagai penggiat budaya, sebagai mohon maaf saya berkali-kali masuk ke masyarakat ya. Saat ini ada istilahnya masyarakat ini kalau menurut saya merasa gregetan ya, karena saat ini ada partai yang nampak nasionalis tapi rasa agamis. Akhirnya orang sekarang muncul istilah itu kadrun blangkonan gitu loh. Nah, itu menjadikan masyarakat kita jengah. Nampaknya masyarakat yang jengah ini adalah market yang empuk untuk partainya Mas Kokok gitu loh. Bagaimana Mas Kokok mampu memunculkan benar-benar nasionalisme yang sejati, bukan nasionalisme rasa agamis. Akhirnya menjadi kadrun blangkonan yang ujung-ujungnya tetap supaya bangsa ini menjadi budak bangsa lain. Ini para nasionalis sejati ini kan tidak ingin bangsa ini jadi budak bangsa lain. Bangsa ini harus merdeka jiwa raga. Nah, peluang ini yang bisa diambil oleh Mas Kokok dan partainya. Meraup market dari para nasionalis sejati yang tidak ingin menjadi nasionalis rasa agamis, yang akhirnya menjadi bangsa ini menjadi budak bangsa lain, tidak merdeka jiwa raga. Saya rasa saya menyerahkan semuanya ke masyarakat, Pak Trimo. Jadi apa adanya saya ya begini. Apa yang saya perjuangkan bisa dicari jejaknya. Saya menyerahkan semuanya ke masyarakat. Apakah saya orang yang pantas dan layak untuk dipilih atau tidak, itu saya serahkan ke masyarakat. Kalau terpilih ya saya jalani sungguh-sungguh. Kalau tidak ya ini mungkin caranya yang di atas untuk memberikan saya jalan yang lain. Mungkin ada rencana lain yang saya tidak tahu. Saya ini kan menjalani dengan sungguh-sungguh. Sekarang nyalek ya saya akan sungguh-sungguh nyalek. Tapi di hati saya tidak ada sedikit pun kekecewaan kalau sampai tidak lolos partainya atau saya kalah dengan jalan lain. Ya, masih ada jalan lain. Tetap berjuang seperti kita ya. Paling tidak gambar yang saya sampaikan tadi kan memang fakta di lapangan. Dan ini peluang Mas Kokok secara personal maupun peluang untuk partainya Mas Kokok. Karena saat ini ada kejengahan masyarakat. Masyarakat yang awalnya nasionalis sejati mulai jengah terhadap partai yang dulunya didukung, yang ternyata kok akhir-akhir ini cenderung nasionalis rasa agamis. Akhirnya banyak penggiat-penggiat sosial itu memunculkan istilah itu tadi, kadrun blangkonan itu tadi. Karena kadrun blangkonan ini nasionalis rasa agamis tadi tetap ingin menggiring bangsa ini tetap menjadi budak bangsa lain, tidak merdeka jiwa raga. Ini kan ada celah, ada market yang terbuka lebar. Kejengahan masyarakat tadi bisa diambil oleh Mas Kokok secara personal maupun secara organisasi partainya. Ya, saya juga sama dengan Pak Kokok. Kalau saya ini Pak Trimo jujur aja urusan dunia udah selesai untuk saya. Karena saya ini cita-cita juga cuman sederhana. Menuntaskan tanggung jawab saya untuk anak-anak saya. Kebetulan karena ya semua ada di pundak saya, jadi saya seorang diri menuntaskan itu semua gitu. Jadi itu sudah terlaksana. Dua-duanya sudah mapan. Tugas saya kepada orang tua saya pun sudah selesai. Jadi pada saat saya terjun di dunia politik ini, saya mencari ladang amaliyah baru saja. Kalau memang Gusti yang Moho Paring ini menghendaki, ya berarti saya akan menjalankan amanah
eh, untuk memberikan kerahmatan atau kemanfaatan Ya. melalui jalur ini. Kalau toh tidak, masih banyak jalan. Nggih. Jadi sama dengan Pak Koko, bagi saya tidak ada kekecewaan sama sekali. Perjuangan kami berdua ini ikhlas. Nggih. 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 Bagi saya ini hanya sebuah pembelajaran dari Yang Moho Paring. Nggih. Ini aja. Pembelajaran untuk bagaimana saya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Karena memang sejatinya manusia, itu toh Pak, manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu Pak. Terima kasih Mbak Ratna. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Koko Herdianto Dirgantoro dan Mbak Ratna Irawati dengan tema kita semua lahir dari wanita, seharusnya kita hormati wanita. Dan itu ternyata ajaran Jawa yang sudah ratusan tahun diugemi oleh leluhur kita. Tetapi untuk menuju ke sana, seperti halnya di dalam aturan organisasi Rakat Prasojo, organisasi kita bukan organisasi politik praktis, organisasi kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi kepercayaan. Kita tidak akan bicara tentang keyakinan yang dogmatis, tetapi kita akan bicara tentang sebuah kepercayaan semesta, ajaran semesta, bukan ajaran yang dogmatis. Dan kita pun juga tidak akan masuk kepada ranah politik praktis, tetapi kita masuknya adalah bagaimana tentang politik semesta dengan tujuan kebangkitan Nusantara. Bagaimana bangsa ini merdeka jiwa raga kita, tetapi itu kita butuh norma budaya yang terus kita perjuangkan dan norma aturan perundang-undangan di negara kita. Karena itu kita membuka diri kepada praktisi politik praktis. Kalau misalnya ada sinergitas tentang perjuangan kita menuju ke kebangkitan Nusantara, bangsa ini merdeka jiwa raga kita. Sehingga saat ini kita kedatangan tamu dari Partai Solidaritas Indonesia, Mas Koko Herdianto Dirgantoro ini caleg DPR RI Malang Raya, sementara Mbak Ratna Irawati ini caleg PSI Dapil Kecamatan Kedung Gandang Kota Malang. Tetapi kita juga membuka diri untuk partai yang lain, sehingga beberapa waktu yang lalu kita juga kedatangan dari PDI Perjuangan, dari Golkar, dari Nasdem, ya, dari Partai Garuda, sebuah sinergitas, karena memang kita adalah makhluk sosial. Nah, di akhir bahasan kita, barangkali ini closing statement ini, Mas Koko sama Mbak Ratna ini. 2012 hingga 2022 itu jumlah pernikahan menurun dari 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Sementara jumlah perceraian itu meningkat dari 2012 itu di 300 ribuan, 2022 menjadi 500 ribu lebih. Jadi kemungkinan sebuah generasi ini berlanjut ini semakin kecil karena jumlah perceraian meningkat sementara jumlah perkawinan menurun. Jadi generasi mendatang itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Selain generasinya yang dilahirkan itu dijaga, yang melahirkan juga harus dijaga. Karena mereka lah yang punya hak-hak khusus dan punya dan mampu untuk melahirkan generasi mendatang. Ini harus dijaga sungguh-sungguh. Kesehatannya, keamanannya, dan juga kesejahteraannya. Demikian. Terima kasih Mas Koko Herdianto Dirgantoro. Mbak Ratna silakan. Kebetulan saya ada di wilayah Kedung Kandang, yang terdiri dari 2 gap, 1 gap yang sudah mapan segala-galanya dan yang satunya lagi sangat tertinggal. Dan terkait dengan tema kita untuk mengangkat perempuan di wilayah-wilayah yang sangat tertinggal ini, saya agak miris dengan pola pikir para wanita-wanita, ibu-ibu terutama gitu. Karena ternyata pola pikirnya itu masih sangat sederhana dan sangat dipengaruhi oleh kesukuan dan
pemahaman agamanya, sehingga terkesan para ibu-ibu ini tidak memiliki cita-cita yang lebih baik lagi untuk anak-anaknya. Jadi saya ingin sekali bisa memberikan sedikit demi sedikit pemahaman kepada para ibu-ibu di wilayah yang tertinggal ini untuk bisa bukan hanya mana, tapi juga anak-anak. Artinya menatakan masa depan anaknya untuk lebih baik lagi. Jangan cuman bisa mewariskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya buruh pabrik, ya yang diwariskan skillnya hanya itu, dan itu mereka sangat terima dengan begitu. Nah, itu yang membuat saya tergugah untuk memberikan pencerahan sedikit demi sedikit kepada mereka agar para ibu-ibunya juga terpacu untuk bisa menatakan masa depan anaknya untuk lebih baik lagi. Akhir kata, saya Ratna Irawati dari Dapil 3 Kedung Kandang nomor urut 6 dan Pak Koko Herdianto Dirgantoro DPR RI nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia. Mohon dukungan panjenengan semua, para pemirsa Raket Prasojo, mohon doa dan bantuannya untuk perjuangan kami untuk Indonesia yang lebih baik. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi closing statement dari Mas Koko Herdianto Dirgantoro dan Mbak Ratna Irawati. Nah, para pemirsa, mohon maaf, kami itu nggak janjian, ora semayanan. Tapi kok ternyata closing statementnya Mas Koko Herdianto Dirgantoro ini sudah menjadi perhatian kita. Kita pernah mengadakan pengabdian masyarakat dengan mengadakan sarasehan budaya yang dengan tema apa? Tuah pengantin untuk meminimalisir angka perceraian. Karena Kabupaten Malang ini angka perceraian nomor 2 se-Indonesia setelah Indramayu. Dan waktu itu secara lisan saya ketemu ngobrol langsung dengan Wakil Bupati Malang di gedung Museum Singosari, beliau menyatakan mau mendukung acara ini karena ini adalah, bahkan ini sebenarnya kan membantu program pemerintah Kabupaten Malang untuk minimalisir angka perceraian. Tapi faktanya cuman lisannya aja mendukung. Semuanya akhirnya saya biayai dengan kantong pribadi. Ini apakah harus kita teruskan semacam ini? Apakah orang masyarakat kita ini mau setelah melakukan perkawinan terus mau bercerai? Terus bagaimana kita akan menghasilkan generasi emas? Ini perlu kita renungkan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.